Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Regina Pane. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai program Java dari soal remedial UTS mata kuliah pemrograman dasar. Nah, kita masuk saja ke soal yang pertama. Di sini kasusnya adalah perusahaan membutuhkan sistem validasi ID karyawan dengan format ketat, yaitu divisi, tahun, dan jabatan, di mana programnya harus yang pertama membaca input ID karyawan menggunakan scanner. Nah, kita langsung saja ke kodenya. Di sini saya udah buatkan filenya, kemudian saya juga udah buatkan scannernya, di mana scanner ini untuk membaca input dari pengguna. Kita langsung saja ke kodenya. Sistem out println. Sini kita buat perintahnya masukkan ID karyawan. Nah, kemudian kita buat string string ID sama dengan input dot next line. Jangan lupa titik komanya. Kemudian yang kedua, cek validasi awal, di mana ID harus diawali dengan IT atau HRD menggunakan star with. Nah, di sini kita buat if, kita langsung saja buat kodenya, buat star with. Di sini variabelnya harus sama dengan yang di sini. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita buat sistem out println, ID ditolak. Nah, di sini artinya adalah jika ID jika ID tidak di jika ID tidak diawali dengan IT atau ID tidak diawali dengan HND, maka outputnya adalah ID ditolak. Oke, di sini kurang kurangnya. Jangan lupa buat return. Ini adalah fungsinya untuk supaya programnya berhenti atau tidak dijalankan ke baris berikutnya begitu. Oke, kita langsung ke yang ketiga. Program meminta ambil data tahun atau angka di tengah antara dua tanda hubung. Maka ini dia. Oke, petunjuknya adalah kita menggunakan index of pertama dan juga last index of untuk menemukan posisi potong. Kita langsung saja ke kodenya. Kita pakai integer. Integer kita buat posisi 1 sama dengan id dot index of dalam kurung tanda strip. Nah, di bawahnya kita buat lagi integer posisi 2 sama dengan id
dot index of dalam kurung tanda strip. Jangan lupa tanda titik komanya. Nah, kemudian eh, kita buat string. Di sini kita mengecek apakah tahun adalah 2024 atau 2025. Jika bukan, anggap tidak valid. Nah, maka kita bagi dulu string divisi sama dengan id dot substring. Dia ada di posisi 0, posisi 1. Kemudian string tahun sama dengan id dot substring posisi 1 ditambah tambah 1, kemudian posisi 2, selanjutnya string jabatan, ulang lagi sama dengan id dot substring, kemudian kita buat posisi 2 ditambah 1. Oke, di sini tadi mengecek apakah tahun adalah 2024 atau 2025. Jika bukan, anggap tidak valid. Oke, kita buat kodenya. Kita pakai logika if else. Maka if jika tahun tidak tahun equals 2024, kemudian atau tahun equals kemudian 2025, maka kita tampilkan em, tahun tidak valid atau ID karyawan tidak valid. Nah, kemudian else-nya, logika lainnya kita pakai system of println karyawan valid. Nah, kita langsung saja ke kode yang terakhir. Jika semua syarat terpenuhi, karyawan valid, kemudian divisinya tampilkan divisi, tahun ditampilkan tahun, dan yang terakhir jabatan ditampilkan jabatan.
Nah, di sini kita pakai lowercase untuk mengubah menjadi huruf kecil. Ini di sini kita pakai to lowercase. To lowercase. Oke, jika kali jika jika bukan tahun 2024 atau tahun 2020 atau tahun 2025 ditampilkan ID karyawan tidak valid. Namun sebaliknya, jika semua syarat terpenuhi, kita tampilkan karyawan valid, kemudian divisi, kita panggil divisinya, terus lagi kita buat tahun, kita panggil tahun, dan yang terakhir itu adalah jabatan. Kita panggil jabatannya. Oke, tinggal kita input close. Kita coba jalankan di terminal. Jangan lupa di save dulu. Kita coba jalankan di terminal. Wait. Oke, siapa sih? Terus kita buat nama filenya. Soal S. Kemudian Java. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ID karyawan. Kita coba em, kita coba sesuai contohnya. IT 2024 senior. Wait, oke, wait. Oke, kita coba jalankan ulang. Java. Kita buat sesuai contoh di soal. IT 2024 senior. IT 2024 senior. Nah, di sini programnya udah jalan. Karyawan valid divisi IT tahun 2024, jabatannya senior. Dan di sini semuanya udah diubah ke lowercase sesuai program yang diminta oleh soalnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang kedua. Di sini saya sudah buatkan filenya. Kasusnya adalah sistem pendaftaran media sosial kampus meminta format username khusus di mana nama pengguna underscore prodi. Nah, programnya yang pertama harus membaca input username.
Kita langsung saja ke kodenya. Kita buatkan kodenya. Eh, di sini saya sudah buatkan scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian kita buat sistem out println. Kita kita buat perintahnya itu contohnya masukkan username. Masukkan username. Oke, kita buat string username sama dengan input that looks like. Jangan lupa titik komanya. Kemudian yang kedua, validasi satu itu harus diawali dengan karakter add menggunakan star with. Nah, kita langsung saja ke kodenya. Itu kita pakai logika if. Kita langsung saja if username dot start with kita buat sistem out println username ditolak. Nah, di sini jika artinya adalah jika username-nya tidak diawali dengan add, maka output yang keluar adalah username ditolak. Nah, di sini kita pakai return supaya programnya tidak dijalankan ulang atau di baris awal itu programnya berhenti. Di baris berikutnya itu programnya berhenti, tidak dijalankan lagi begitu. Nah, kemudian eh, validasi 2 itu harus mengandung karakter underscore. Itu pakai index of. Nah, kita langsung saja ke kodenya. Jadi kita pakai integer dulu, integer karakter sama dengan username the index of a dalam kurung underscore. Nah, kemudian kita masuk ke logikanya, itu um, if karakter println username ditolak. Pakai return titik koma. Nah, di sini artinya adalah jika karakternya bernilai -1, itu output yang keluar adalah username ditolak begitu. Kemudian selanjutnya ambil nama pengguna, di mana karakter posisinya adalah antara at dan juga underscore. Nah, di sini kita menggunakan substring. Langsung saja ke kodenya. Kita buat dulu string.
string nama dengan username dot substring. Oke, ini kita buat satu. Kemudian kita buat dulu prodinya, string prodi, biar lebih rapi dia. Kita buat dulu prodinya, prodi username, dot substring. Itu karakter plus satu. Nah, selanjutnya validasi 3, jika panjang nama pengguna harus lebih dari 5 karakter. Kemudian outputnya jika valid itu username diterima dengan nama dan prodi. Jika panjang nama 5 atau format salah, username ditolak. Nah, jadi kita langsung aja buatkan logikanya pakai if else. Nah, jadi kita buat if username dot length. Nah, di sini kita pakai length untuk membaca ini, membaca jumlah panjang namanya. If username.length itu lebih besar dari 5, kita buat sistem out println username diterima. Nah, kemudian else-nya else-nya username, berarti else-nya adalah username ditolak. Nah, jika jika username-nya di berjumlah dengan panjang 5 atau ya 5, maka jika panjang nama penggunanya lebih dari 5, itu kita tampilkan username diterima. Sebaliknya, jika else itu adalah username ditolak. Oke, kita buat versi rapinya. System out println username diterima. Kemudian nama kita panggil username-nya, variabel username-nya, terus body,
kita panggil prodinya. Kita matiin dulu. Selanjutnya yang terakhir kita input terus. Oke, kira-kira seperti ini kita coba jalankan. Java sih soal PS2 ke Java. Java soal IPS 2 ke Java. Nah, kita buat sesuai contoh. Username-nya itu adalah @yogi_rpl. Nah, di sini username diterima dan nama dan prodi TRPL. Jadi programnya berhasil. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kasusnya adalah perpustakaan meminta input judul buku yang terdiri dari tepat 3 kata dalam huruf kecil. eh, di mana programnya itu harus membaca input judul buku. Oke, kita langsung saja ke kodenya ya. Kita buat sistem out println lagi. Kita masukkan perintahnya itu masukkan judul buku. Masukkan judul buku. Kemudian kita buat string judul sama dengan input dot slide. Nah, selanjutnya itu program meminta judul bukunya itu harus terdiri dari 3 kata. Nah, kemudian langsung saja kita buat kodenya. Ini jangan lupa titik komanya. Nah, jadi sebelum itu kita pisah-pisah dulu sesuai spasi untuk mencari ini, untuk mencari atau untuk memisahkan perkataannya. Ini kita pakai integer spasi, integer spasi 1 sama dengan judul dot index of. Nah, kita buat dalam kurung spasi atau dalam kurung ini. Kita buat satu lagi integer spasi 2 sama dengan judul dot index of. Spasi plus
Ini spasi satu. Oke. Kemudian kita pakai if. Jika spasi satu sama dengan satu, atau spasi dua sama dengan satu, spasi dua di ini kita pakai apa? Ini kenapa error ya? Baik. Oke, kita coba lanjut dulu. Sistem outputting LM harus terdiri dari tiga huruf atau tiga kata. Kita baca dulu lagi soalnya. Gunakan index of untuk spasi pertama dan plus index of untuk spasi kedua. Jika hasilnya min satu, berarti formatnya salah. Oke, ini kita pakai ini. Coba lanjut dulu. Sorry. Oke, ini kita cari dulu errornya di mana. Ini sih ya. Oke, ini kita tambahin spasi satu. Nah, jadi jika spasi satu itu hasilnya minus satu atau tidak ada, atau spasi dua itu minus satu, maka formatnya itu salah atau harus terdiri dari tiga kata. Nah, selanjutnya em, ubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital secara manual. Manual. Jadi kita di sini tidak diperbolehkan menggunakan looping atau split. Jadi harus manual. Nah, logikanya begini, ambil huruf pertama, kata satu ubah ke uppercase, gabung sisa kata satu, dan selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Kita buat dulu string kata satu. Jadi kita buat variabelnya kata satu sama dengan berarti judul. Judul dot substring itu kita pakai 0 di 0, spasi satu. Kemudian string kata 2 sama dengan judul dot substring spasi satu ditambah, berarti spasi satu ditambah satu atau koma, terus spasi dua.
Yang string kata 3 sama dengan true substring. Kita buat berulang karena kita manual. Masih dua satu. Nah, setelah dipisah-pisah begini, kita buat kata satu, eh, string kata satu sama dengan kata satu sama dengan kata satu dot substring 0,1. Ini kita ubah ke uppercase. Berarti itu uppercase. Oke, kita buat plus kata satu dot substring. Nah, ini kita copy aja. Nah, itu ganti-ganti aja kata dua. Kemudian sini juga kata dua. To uppercase kata dua. Wait, lagi ini dari kata tiga. Ini kata tiga. Nah, jadi tinggal diganti-ganti aja kalau udah di copy. Oke, kemudian kita buat string nama sama dengan atau nama akhir ya. Akhirnya itu sama dengan kata satu plus di kata dua. Jadi tinggal dipanggil-panggil aja gitu variabelnya. Tiga. Oke, selanjutnya hmm, cek apakah judul mengandung kata Java. Kita gunakan to lowercase atau kita gunakan ini contents. Jadi kita buat dulu sistem out println-nya. Judul bukunya itu buku plus
nama akhir. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 ini tadi, atau poin keempat, kita pakai logika if else. Nah, langsung saja, if nama akhir yang udah diubah ke ini tadi, ke uppercase, nama akhir dot contains. Tadi kita ditentukan untuk pakai contains. Kemudian dalam kurung Java. Out.println. Nah, kita langsung saja ke yang terakhir ya. Jika mengandung kata Java itu kita tambahi keterangannya kategori, yaitu buku komputer. Jika tidak, itu kategori buku umum. Langsung saja buat di sini. Jika judul bukunya tadi itu tidak mengandung Java, maka kategori buku komputer. Sebaliknya, itu kita pakai else. Kemudian sistem out println itu kategori buku. Nah, kita tinggal input close. Kita coba jalankan. Siapa sih soal UTS 3 ke Java? Kemudian Java, soal UTS 3 ke Java. Nah, kita buat masukkan judulnya itu sesuai contohnya ya. Pemrograman dasar Java. Nah, di sini programnya jalan, judul bukunya itu pemrograman dasar Java dengan kategori buku komputer, karena tadi mengandung kata Java. Ini oke, next kita lanjut ke soal nomor 4, itu kasusnya adalah validasi kode transaksi bank. Dengan aturan kodenya, program harus panjang, karakter harus tepat 12 digit. Menggunakan length, kemudian karakter pertama harus angka, karakter terakhir harus huruf, dan mengandung simbol ini di dalamnya. Oke, kita langsung saja ke kodenya ya. Pertama kali kita buat itu sistem output LN lagi. Kemudian masukkan kode, seperti kode transaksi.
Next, kita buat string. Jangan lupa string harus diawali dengan S huruf kapital. String input atau wait, string kode. String kode sama dengan input text file. Oke, kemudian tadi panjangnya harus tepat 12 digit. Berarti em, kalau lebih atau kurang 12 digit itu kodenya tidak diterima. Jadi kita pakai logika if else. If kode dot length, tadi ketentuannya kita harus pakai length. Ini dot length karakter harus 12 digit. Nah, jadi di sini artinya adalah em, jika kodenya, jika kodenya, panjang kodenya itu tidak 12 12 digit, maka outputnya akan keluar seperti ini. Karakter harus 12 digit. Kemudian selanjutnya karakter pertama harus angka. Kita disuruh menggunakan karakter is digit atau kode char. Nah, kita langsung saja. Mungkin kita pakai else if di sini. Else if karakter ini kita pakai huruf capital. Karakter is digit. Kode dot char at char at. Oke. Ini tadi kapital ya. Nah, kemudian sistem out println-nya kita buat outputnya itu karakter karakter bukan angka. Nah, jadi jika karakternya itu tidak em, jika karakternya itu tidak diawali angka, maka outputnya akan keluar karakter bukan angka. Nah, kemudian selanjutnya karakter terakhir harus huruf. Jadi kita pakai else if aja lagi. Else if pakai else if waiting coding dot contains. Kita pakai contains dalam kurung
Okay, wait. Sorry. System out println. Kita nggak usah pakai ini lagi. Oke. Nah, jadi di sini artinya adalah jika kodenya tidak mengandung simbol ini, maka outputnya akan keluar yang ini. Ini next. Jadi kalau misalnya valid itu kode kita tampilkan kode transaksi, kemudian kita panggil kodenya, keterangannya adalah aman. Nah, jika gagal itu sebutkan alasannya, misalnya gagal karena karakter awal bukan angka, atau gagal karena panjangnya tidak sesuai begitu. Nah, jadi kita buat yang terakhir itu what else. System out println. Kode transaksi. Kemudian kita panggil kodenya. Selanjutnya kita buat keterangannya aman. Next. Kita tinggal ini input close. Input dot close. Nah, jadi jika semua persyaratan tersebut tadi dipenuhi, maka kita tampilkan kode transaksi aman. Kita coba jalankan. Java sih soal UTS 4.java. Kemudian Java soal UTS 4. Nah, kode transaksinya kita coba berdasarkan contoh. Contohnya nggak ada ya. Oke, kita buat harus 12 digit, kemudian harus karakter pertama harus angka, dan yang terakhir karakter terakhir harus huruf. Kemudian harus mengandung simbol ini di dalamnya. Nah, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian simbol ini 8, 8, 9, 10, 11. Kemudian kata terakhir harus huruf A. Nah, jadi ini tadi panjangnya udah 12, berarti kode transaksinya yang kita masukkan tadi statusnya itu adalah aman. Oke. Oke, next kita lanjut ke soal yang kelima, yang terakhir. Di sini kasusnya adalah format tiket, maskapai, kemudian tujuan, dan kelas. Nah, jadi instruksi programnya itu yang pertama ngambil kode maskapai sebelum tanda strip pertama. Jadi kita mengambil ini bagian ini.
Dan jika GA itu cetak Garuda Indonesia. Jika LA cetak Lion Air. Selain itu maskapai lain. Nah, jadi yang pertama itu kita kita buat dulu input dari penggunanya, atau kita buat ini apa supaya pengguna bisa memasukkan tiketnya begitu. Jadi kita pakai sistem Outreach LN, kita buat perintah masukkan kode tiket. Kemudian string kode sama dengan input dot next line. Oke, kita bagi-bagi dulu dia. Ini kita pakai string array. Jadi kita bagi-bagi per bagiannya itu kita pakai array. Bagian kode dot split. Kita pakai split. Nah, kemudian string maskapai. Bagi string tujuan, kemudian jangan lupa titik komanya. Oke, terus string kelas sama dengan bagian 2. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagian 0 ini. Nah, jadi kita setiap array itu atau setiap array itu diawali dari 0, kemudian 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini kita mulai dari 0 itu adalah maskapai, kemudian bagian 1 yaitu adalah tujuan, dan bagian kedua itu adalah kelas. Nah, selanjutnya kita buat string kode maskapai. Jadi kita buat variabel baru. Saya nggak bingung nanti deh. Jadi kita pakai logika if else. Maskapai contains Garuda. Garuda Indonesia. Nah, jadi pernyataan lainnya else, kita pakai else if maskapai dot contains LA. Kemudian sistem output LN Lion Air. Nah, jadi yang terakhir itu kita pakai else
Sistem Upstream LM, Maskapai Line. Nah, jadi em, artinya adalah jika maskapainya mengandung GA, itu kita tampilkan Garuda Indonesia. Jika maskapainya mengandung kata LA, itu kita tampilkan Lion Air. Nah, selain daripada itu, adalah maskapai lain. Oke, next. Em, jika tujuan adalah JKT atau Jakarta dan kelas adalah bisnis, maka tampilkan status penerbangan premium. Selain itu, penerbangan standar. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Kita pakai if lagi, logika if. Ini kita pakai if tujuan, tujuan that contains JKT. Oke, dan kita langsung saja buat di sini dan kelasnya kelas that contains. Nah, jadi kalau tujuannya itu tadi adalah JKT dan kelasnya adalah kelas bisnis, maka tampilkan penerbangan premium. Sebaliknya, kita pakai else. Selain daripada itu, berarti penerbangan standar. Nah, ini eh, hasil rapinya itu kita menampilkan outputnya, tampilkan kalimat lengkap analisa analisa tiket tersebut. Nah, jadi kita buat versi lengkapnya itu sistem upgrade airline. Kita buat versi rapinya. Ini tiket Anda kita panggil variabel maskapainya, kemudian kita buat tujuan. Langsung dipanggil langsung tujuan. Kemudian yang terakhir itu adalah kelas. Nah, jadi tinggal kita input course. Kita coba jalankan Java C soal UTS 5 Java soal UTS 5 Java. Jadi kita coba sesuai contohnya itu adalah GA JKT.
Nah, jadi programnya itu jalan. Sini outputnya adalah Garuda Indonesia karena tadi GA, mengandung GA, kemudian penerbangan premium karena tadi mengandung kata bisnis. Jadi outputnya itu adalah penerbangan premium. Jadi programnya berjalan. Oke, sekian video video saya pada kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Terima kasih.